Ada waktu di mana kita tidak boleh sholat. Kenapa? Karena di dalam Islam kita tidak boleh sama sekali menyerupai Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ada waktu di mana kita tidak boleh sholat, ya kecuali ada sebab. Karena Allah Maha tahu. Pas waktu itu setan sedang menampakkan tanduknya. Misalnya ketika matahari baru terbit, ya. Jadi sesudah subuh sampai matahari baru terbit, itu setan masih menampakkan tanduknya. Maka setelah sholat subuh kita nggak boleh sholat. Jadi ada sebab, ya, karena ada orang meninggal, sholat mayit, sholat tahiyatul masjid karena masuk masjid itu lain lagi. Tapi ketika nggak ada sebabnya, kita haram sholat, sekalipun sholat itu baik. Kenapa? Karena di dalam Islam kita tidak boleh sama sekali menyerupai setan. Tidak boleh kita menyerupai orang-orang penyembah setan. Sampai pun sholat diharamkan pada waktu itu. Jadi dari sudah subuh sampai baru terbit matahari. Karenanya para ulama sepakat bahwa jangan langsung matahari terbit kita sholat. Bukan. Tunggu dulu sampai setinggi tiang. Setinggi tiang, itu namanya sholat duha. Ya, kalau dalam hadis, kalau satu paket dia dari subuh sampai duha menunggu di masjid, maka disebut dengan istilah isyraq atau syuruk. Jadi itu sebetulnya bukan pas matahari terbit, tapi ditunggu sampai qadru rumhin. Di Masjid Nabawi itu mereka sudah berhati-hati tuh, sudah waspada, karena banyak orang ternyata pas terbit matahari langsung sholat. Akhirnya mereka langsung diberi tanda itu, yaitu rub'as sa'ah ba'dal isyraq, 15 menit setelah matahari terbit. Karena kalau enggak nanti setiap orang matahari terbit langsung sholat, padahal itu masih waktu haram. Jadi ini kita harus tahu itu. Ketika matahari di tengah-tengah, itu disebut dengan, termasuk juga setan menampakkan tanduknya ketika itu. Dan kita diharamkan sholat. Makanya kita menunggu matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Nah, itu masuk waktu zuhur. Jadi kalau kita belajar fikih, dikatakan bahwa ba'daz zawal, setelah matahari tergelincir. Dan ini juga dihubungkan dengan melempar jumroh. Melempar jumroh itu, ya, yang lebih contohkan yaitu setelah zawal, setelah matahari tergelincir, ditunggu dulu sampai seperti itu. Nah, juga termasuk waktu sholat yang diharamkan itu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Mengapa? Karena setan menampakkan tanduknya. Setan menampakkan tanduknya bagi para penyembahnya. Jadi kita diwanti-wanti, dijaga, dikawal, jangan sampai menyerupai setan. Sampai-sampai kita itu kalau urusan makan minum, kata Nabi, idza akaltum, nih, kalau kamu makan nih, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan kamu. Idza syariba ahadukum, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Kalau dia makan, maka dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Kalau dia minum, minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan, sesungguhnya setan, kata Nabi, ya'kulu bisimalihi wa yashrab bisimalihi. Setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Jadi sampai seperti itu kita diajarin, jangan sampai menyerupai setan, jangan sampai meniru-niru setan. Bahkan sampai Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum, dalam arti maksudnya dia menyerupai perbuatan akhlaknya, ya. Misalnya dia mengikuti ritualnya dan sebagainya, maka itu disebut dengan istilah fahuwa minhum, dia termasuk mereka. Karena ya minhum di sini ya orang-orang yang tidak beriman. Dia mengikuti perbuatannya, mengikuti akhlaknya, mengikuti cara hidupnya. Jadi seperti itu kita dianggap oleh Allah dan Rasulnya, kita punya identitas. Kita punya identitas tersendiri, ya.
berbeda dengan identitasnya orang yang nggak punya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.